Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sohib muslim dan muslimah dimanapun berada. Semoga semuanya tetap baik-baik saja. Pada kesempatan yang baik ini, channel kita, Prophet of Islam, akan memberikan info menarik seputar Mesir dan agama Kristen di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Agama Kristen pada abad ke-6 Masehi. Tidak sekalipun ajaran Masehi menyatakan secara detail dan lugas atau tampil menjadi solusi bagi dilema umat manusia atau menjadi pilar berdirinya peradaban kemanusiaan atau pemerintahan negara. Namun demikian, ajaran Masehi masih menyimpan unsur-unsur keaslian ajaran Isa Al-Masih dan ajaran Tauhid yang bersahaja, hingga datangnya Paulus yang berhasil memadamkan ajaran otentik Isa Al-Masih dan mengisinya dengan kepercayaan hurafat dari masa jahiliyah dan kepercayaan keberhalaan atau pagan. Langkah penyelewengan ajaran agama itu dilanjutkan oleh Kaisar Konstantin yang menguburkan sisa-sisa ajaran Isa Al-Masih. Agama Kristen menjelma menjadi agama yang substansinya adalah kepercayaan khurafat Yunani, paganisme Roma, dan platonisme di Mesir. Ketika ajaran kependetaan telah merasuk dan menjadi bagian dari agama Kristen, maka ajaran Nabi Isa alaihi salam telah berubah menjadi kepercayaan yang dangkal, himpunan tradisi yang tidak mampu membangkitkan kekuatan spiritual dalam jiwa, tidak mampu membangunkan akal budi, dan tidak mampu menjawab problematika hidup umat manusia ataupun memberi cahaya penerangan. Agama Kristen telah dipenuhi oleh kreasi para penyeleweng, syarat dengan interpretasi orang-orang bodoh, yang selanjutnya menjadi dinding penghalang antara manusia dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan intelektual. Agama Kristen telah berubah menjadi kepercayaan paganisme sepanjang masa. Sel, seorang penganut Kristen yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-6 Masehi, menuturkan sebagai berikut. Para penganut agama Kristen telah melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang suci dan simbol-simbol Masehi melebihi para penganut Katolik abad ini. Perang internal agama di wilayah-wilayah Imperium Roma. Menyusul sesudah itu datangnya gelombang perdebatan teologis yang menguras potensi intelektual, kecerdasan, dan kapasitas keilmuan. Tidak jarang perdebatan teologis itu berujung pada pertikaian berdarah dan perang saudara, dengan tindakan anarkis, penyiksaan, penyerbuan, dan pembantaian. Gedung-gedung sekolah, gereja, dan rumah-rumah dipergunakan sebagai sentral kekuatan agama untuk menggiring seluruh negeri ke dalam kancah perang saudara. Puncak pertikaian agama terjadi antara para pemeluk agama Kristen di Syam dengan kekuasaan Roma dan antara para pemeluk Kristen di negeri Mesir, atau tepatnya antara sekte Salsedon dengan sekte Monofisit. Sekte Salsedon percaya bahwa Isa Al-Masih memiliki dua tabiat, yaitu tabiat manusia dan tabiat Tuhan. Sedangkan sekte Monofisit mempercayai Isa Al-Masih hanya memiliki satu tabiat, yakni tabiat ketuhanan, di mana tabiat kemanusiaan Isa Al-Masih telah melebur bersamanya. Pertikaian antara dua sekte semakin memuncak pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, seolah-olah perang itu terjadi antara dua agama yang berbeda, seperti halnya antara Kristen dengan Yahudi. Masing-masing mengklaim bahwa sekte lain bodoh terhadap agamanya. Dr. Alfred C. Butler menuturkan sebagai berikut. Kedua abad itu merupakan masa pergulatan berkepanjangan orang-orang Mesir dengan orang-orang Roma, dipicu oleh perbedaan etnis dan agama. Akan tetapi pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan agama lebih dahsyat dari yang ditimbulkan oleh faktor etnis. Terbukti dengan berkecamuknya peperangan
antara sekte Salcedon dan sekte Monofisit. Sekte Salcedon, seperti dimengerti dari namanya, merupakan mazhab resmi Kekaisaran Romawi. Sekte Salcedon merupakan aliran ortodok yang mempercayai bahwa Isa Al-Masih mempunyai tabiat manusia dan juga tabiat Tuhan. Sedangkan sekte Monofisit, mazhab orang-orang Koptik Mesir, memandang rendah kepercayaan yang diyakini oleh sekte Salcedon dan masing-masing berjuang untuk menumpas kelompok lain. Pertikaian yang sulit dilukiskan bahwa pertikaian itu terjadi di antara golongan yang berwawasan agama dan beriman pada Injil. Menyusul kemenangan dalam peperangan melawan Persia pada tahun 628 Masehi, Kaisar Heraklius berupaya mendamaikan sekte-sekte agama yang saling bertikai. Tercetuslah sebuah gagasan yang melarang setiap orang untuk memperdebatkan zat dan tabiat Isa Al-Masih. Apakah ia memiliki satu kepribadian atau kepribadian ganda? Tapi setiap orang Kristen wajib mengimani bahwa Allah mempunyai kehendak tunggal dan satu ketetapan. Pada pertengahan tahun 631 Masehi, dicapai kesepakatan antara dua sekte yang kemudian mengilhami lahirnya sekte Monothelites yang selanjutnya ditetapkan sebagai mazhab resmi negara dan seluruh jemaat gereja di wilayah kekuasaan Roma. Meskipun telah berhasil menetapkan satu sekte sebagai mazhab resmi negara, Kaisar Heraklius menginginkan hanya mazhab resmi saja yang berkembang, kemudian menghapuskan mazhab lain dengan berbagai cara. Akan tetapi orang-orang Koptik menentang keras inisiatif Kaisar Heraklius dan mereka menyatakan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan bid'ah dan penyelewengan ajaran agama oleh Kaisar. Orang-orang Mesir itu dengan tegar dan mati-matian mempertahankan kepercayaan mereka yang asli. Kekaisaran Romawi untuk kesekian kalinya berusaha menyatukan sekte-sekte yang saling berseteru dan menghentikan pertikaian. Kaisar Heraklius menetapkan suatu kepercayaan yang wajib diyakini bahwa Allah memiliki kehendak tunggal, sedang berkenaan dengan terwujudnya kehendak Allah itu dalam perbuatan merupakan persoalan yang dilarang untuk diperdebatkan. Ketetapan itu merupakan keputusan resmi Kaisar yang wajib diterapkan termasuk di wilayah Roma Timur. Namun demikian, keputusan tersebut tidak juga memuaskan kelompok Koptik di Mesir dan meredam badai perdebatan. Serangkaian penindasan dan kekejaman dilakukan oleh Cyrus, penguasa Mesir yang berlangsung selama lebih dari 2 dasawarsa. Penyiksaan-penyiksaan yang amat kejam dan membuat bulu bergidik ngeri. Ada yang disiksa dan dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam air. Ada yang dipanggang di atas bara api hingga minyak di tubuhnya bercucuran. Ada pula yang dibungkus dalam kantong penuh pasir, lalu diceburkan ke laut dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Krisis sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dalam kehidupan berbangsa mencapai puncaknya di wilayah Roma Timur. Semakin banyak penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, justru pemerintah semakin menekan mereka dengan upeti dan pajak, sehingga tidak sedikit orang-orang tertindas itu yang berani membangkang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Roma. Tahun 532 Masehi meletus pemberontakan yang menewaskan tidak kurang dari 300.000 warga. Oleh sulitnya kehidupan ekonomi, mestinya orang hidup bersahaja, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Mereka berfoya-foya dan masing-masing orang hanya berpikir memburu harta untuk memenuhi keinginan nafsu. Pilar-pilar keutamaan telah runtuh dan asas-asas kehidupan moral telah ambruk, sampai-sampai orang memilih hidup membujang atau salibat daripada berumah tangga demi agar bisa memuaskan hasrat seksual secara bebas. Keadilan sebagaimana dilukiskan oleh Sel dapat diperjualbelikan layaknya komoditi dagang. Tradisi suap, korupsi, dan pengkhianatan merupakan praktek kejahatan yang mendapat dukungan berbagai kalangan. Lebih lanjut, Edward Gibbon mengatakan, pada akhir abad ke-6 Masehi,
Kekaisaran Romawi telah sampai pada titik kejatuhan paling dalam. Perumpamaannya adalah seperti pohon-pohon besar tempat berteduh di bawah dedaunan yang rindang, tetapi saat ini tinggal sepucuk ranting yang semakin hari semakin layu. Kota-kota besar yang runtuh dalam waktu singkat dan tidak mampu lagi bangkit dari keterpurukannya hanya bisa menjadi saksi atas prahara keruntuhan kerajaan Bizantium yang disebabkan oleh tekanan pajak, kemunduran dalam perdagangan, ditelantarkannya sektor pertanian, yang semua itu berakibat pada bertambah parahnya kehidupan ekonomi dalam negeri. Tinjauan kehidupan ekonomi dan agama Mesir di bawah Kekaisaran Romawi. Mesir yang memiliki lembah Nil yang subur merupakan negeri pemeluk agama Kristen paling menderita sepanjang abad ke-7 Masehi dibandingkan dengan wilayah-wilayah kekuasaan Romawi lainnya. Pemerintahan pusat di Roma dilanda persengketaan dan perdebatan seputar jati diri Isa Al-Masih, filsafat metafisika dan filsafat-filsafat ketuhanan yang mencapai puncaknya pada abad ke-7 Masehi. Potensi intelektual pun terkuras sia-sia bersamaan dengan lemahnya daya pikir dan keilmuan. Sedangkan penduduk negeri Mesir secara khusus menjadi objek penindasan agama dan kekejaman politik yang berlangsung selama tidak kurang dari 2 dasawarsa. Kondisi buruk itu melalaikan mereka untuk memenuhi tuntutan hidup, cita-cita mulia, ataupun misi keagamaan dan spiritual. Mesir tidak mendapatkan kebebasan politik kendati ia berada di bawah protektorat Roma, dan tidak pula mendapatkan kebebasan beragama meskipun penduduknya adalah para pengikut Kristen. Gustav Le Bon menuturkan, para penduduk negeri Mesir telah dipaksa untuk menyelewengkan agama Nasrani. Namun dengan begitu mereka justru terpuruk dalam kehidupan paling rendah yang hanya bisa diselamatkan oleh datangnya kekuatan Arab. Kesengsaraan dan penderitaan hidup menyelimuti bumi Mesir yang menjadi ajang pertikaian agama pada masa itu. Para penduduk Mesir saling bersengketa, bunuh-membunuh. Mesir menjadi negeri yang tercabik-cabik oleh kuku-kuku pertikaian dan sengsara oleh kesewenang-wenangan penguasa Mesir. Menjadi negeri yang menyimpan dendam kesumat pada kekuasaan pusat Roma dan senantiasa menantikan kesempatan untuk memerdekakan diri dari penindasan Kekaisaran Konstantinopel yang diktator. Dalam bukunya Pembebasan Mesir oleh Bangsa Arab, Dr. Alfred C. Butler menuturkan, sesungguhnya kehidupan beragama di bumi Mesir pada abad ke-7 Masehi mendapat perhatian yang lebih besar dari kehidupan politik. Berdirinya sebuah kelompok politik bukan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik, meskipun dalam hal ini ada yang pro dan kontra. Kenyataannya adalah bahwa perbedaan sudut pandang itu bermuara pada persoalan-persoalan dogma dan keagamaan. Agama dipandang bukan sebagai kekuatan yang melahirkan spiritualitas yang memberi dorongan kepada manusia untuk melakukan kebajikan, akan tetapi ia dipandang hanya semata-mata kepercayaan mutlak pada sesuatu. Perbedaan pandangan dan perdebatan sengit mereka itu hanya menyangkut persoalan-persoalan formalitas asumtif dan perbedaan-perbedaan yang rumit di antara kepercayaan yang ada. Mereka bersedia berspekulasi, mengorbankan hidup demi hal-hal sepele dan demi mempertahankan keyakinan pada pokok ajaran agama atau pada filsafat metafisis yang rumit untuk dipahami dan berat untuk diketahui hakikatnya. Lain daripada itu, Mesir telah dijadikan kambing perahan, dihisap darahnya, dan dikeruk hasil buminya oleh kekuasaan Roma. Alfred C. Butler mengatakan bahwa pemerintahan Roma di Konstantinopel menetapkan pajak pada setiap penduduk negeri Mesir dan berbagai bentuk upeti lain yang tidak terbilang jenisnya. Tidak diragukan bahwa ketetapan pembayaran pajak itu di luar batas kemampuan warga Mesir yang ditetapkan secara tidak adil. Negeri Mesir menyumbang untuk kas pemerintahan Roma dari hasil bumi dan ternak dalam jumlah amat besar. Kelas petani di Mesir yang tidak mendapatkan kebebasan politik ataupun menempatkan diri sebagai kelompok yang memiliki pengaruh diwajibkan untuk membayar upeti sebagai sewa tanah di samping keharusan membayar pajak. Tidak berlebihan
jika pada saat itu hasil bumi Mesir semakin menipis dan berkurang. Oleh sebab itu, maka pada saat yang sama, selain penindasan agama di negeri Mesir pada masa itu, telah terjadi kesewenang-wenangan politik dan eksploitasi ekonomi yang menjadi sebab kelalaian atas nasib dan masa depan diri sendiri, yang menjadi faktor yang mengeruhkan hidup dan memalingkan diri dari cita-cita mulia. Wallahu a'lam bishawab.